Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofi Anzai Bakri Suryandi, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Elsi FTHI selaku dosen pembimbing skripsi, dan Ustadz Dr. Haji Khairul Anam LCMHI dan Ustadz Abdul Razak MAG selaku penguji pada siang kali ini. Pada kali ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya dengan judul Mufsid Perspektif Muhammad Sayyid Tontowi dalam Al-Tafsir Al-Wasit dan relevansinya terhadap konteks di Indonesia. Kenapa saya memilih judul ini? Tentunya memiliki latar belakang masalah yang saya angkat. Dan proposal skripsi ini juga memasukkan penafsiran ulang tentang mufsid yang menjadi latar belakang masalah. Belakangan ini begitu banyak tafsir-tafsir yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Salah satu karya kitab tafsir yang fenomenal itu yaitu kitab tafsir Muhammad Sayyid Tontowi yang berjudul Al-Wasit, di mana Sayyid Tontowi juga merupakan ulama besar berkebangsaan Mesir. Menurut Sayyid Tontowi sendiri, tafsir Al-Quran adalah sebuah kunci untuk membuka dan memahami hidayah-hidayahnya, hikmah-hikmahnya, dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dengan tanpa tafsir yang ilmiah mustahil tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai. Lebih lanjut, lebih jauh yang kita dalami problematika yang terjadi sekarang, yaitu keturunan sifat-sifat Fir'aun itu sudah mulai bermunculan. Ini merupakan sebuah permasalahan yang terjadi sekarang yang sangat kuat hubungannya dengan aturan nilai, dengan kebiasaan dan kepercayaan yang membuat diri mereka itu yakin, sehingga kehadiran sifat tersebut menimbulkan kerusakan baik pada dirinya maupun kepada orang lain. Banyak para ahli mufassir kontemporer yang mengartikan mufsid itu dengan kerusakannya seorang pemimpin. Orang yang berperilaku seperti Fir'aun, memiliki kekuasaan sewenang-wenang, memecah belah umat, menindas orang yang lemah, itu semua adalah perbuatan-perbuatan orang yang membuat kerusakan atau disebut juga dengan mufsid. Nah, fenomena inilah yang saya angkat menjadi judul skripsi saya, berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Nah, yang pertama dari ayat ini, secara realita kerusakan alam itu maupun moral yang semakin merajalela pada akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia. Kedua, dari akademis meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan, tetapi belum ada satu penelitian pun yang memfokuskan pada term mufsid ini dengan menggunakan tafsir modern kontemporer sebagai objek penelitian. Salah satu contohnya di dalam kitab tafsir Sayyid Tontowi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang saya angkat pada kali ini. Yang pertama itu, bagaimana konsep mufsid di dalam Al-Quran perspektif Muhammad Sayyid Tontowi. Yang kedua, bagaimana kontekstualisasi di Indonesia dalam hal mufsid yang dilakukan oleh Muhammad Sayyid Tontowi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, metode tematik yang digunakan pada karya ilmiah ini diharapkan mampu menjadi acuan dasar atau minimal bahan pertimbangan bagi karya-karya ilmiah selanjutnya yang menjadikan telaah tematik sebagai metode kajiannya. Hal ini dikarenakan apa? Metode penyajian yang penulis gunakan di sini tidak sepenuhnya mengacu pada aturan dasar metode tematik yang telah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Akan tetapi, khususnya di Indonesia, baik dari kalangan mufassir seperti Muhammad Quraisyha, Al-Farmawi ataupun Abdul Mustaqim dan Nasruddin Baidan, dengan kata lain, penulis berusaha semaksimal mungkin mengelaborasi
mengelaborasi dan menginovasi model kajian tafsir tematik ini dengan kajian tafsir tematik yang telah ada. Selanjutnya secara praktis, telaah tematik fars mufsid ini di dalam Al-Quran merupakan mampu memberikan kontribusi kepada lembaga-lembaga institusi di Indonesia yang berbasis pada ilmu Al-Quran dan tafsir. Tegasnya di sini yaitu karya ilmiah ini bisa menjadi salah satu rujukan bagi mereka ketika mengkaji wawasan tentang mufsid di dalam Al-Quran, khususnya pada perspektif Muhammad Sayyid Tontowi, akan bisa dikaji lebih lanjut. Selanjutnya secara akademis, semoga dapat menjadi bahan informasi bacaan dan pendahuluan yang penting bagi penelitian-penelitian yang serupa yang akan dilakukan di kemudian hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi operasional. Kitab Tafsir Al-Wasit merupakan kitab tafsir baru yang menafsirkan seluruh ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Bila dilihat dari masa kemunculannya, kitab ini masuk ke dalam kitab tafsir kontemporer yang lahir belakangan ini dibandingkan dengan kitab tafsir-tafsir yang lainnya, karena baru diterbitkan pada tahun 1975. Meski Sayyid Tontowi ini, meski praktiknya Sayyid Tontowi ini menggunakan tafsir tematik atau juga cenderung dengan menggunakan cara klasik, namun Sayyid Tontowi juga sendiri dikenal sebagai ahli tafsir dan ulama yang cukup moderat dalam menyikapi persoalan-persoalan kontemporer. Terus selanjutnya yaitu mufsid. Di dalam Al-Quran sendiri terkait langsung dengan kerusakan adalah mufsid atau disebut juga dengan fasada. Dengan seluruh derivasinya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 50 kali. Berarti anisyai khurujil i'tidal, sesuatu yang keluar dari keseimbangan. Sementara cakupan makna dan fasad ini ternyata cukup luas, yaitu menyangkut jiwa rohani, badan atau fisik, dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan yang semestinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian tentang sosok Muhammad Sayyid Tontowi, pernah dilakukan oleh Jacob Skofgard Peterson dalam Defining Islam for the Egyptian State. Dalam penelitian Jacob ini terhadap Muhammad Sayyid Tontowi, di samping menelaah biografinya, penelitiannya banyak terfokus pada perannya sebagai mufti Mesir pada periode 1986 sampai 1996, yang menyebutkan bahwa periode ini Muhammad Sayyid Tontowi melakukan terobosan yang sangat penting di jabatannya sebagai mufti Mesir, yaitu dengan mempersilahkan khalayak untuk mengawasi dan mengikuti semua yang dikerjakannya. Terus yang kedua, kontekstualisasi konsep fasad dalam Al-Quran perspektif Muhammad Al-Muta'ali Al-Sya'rawi, telaah penafsiran Al-Sya'rawi, merupakan tesis dari Khabirul Amr, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, menjelaskan bahwa konsep fasad perspektif Al-Sya'rawi mencakup 6 pembahasan. Yang pertama itu makna fasad yang tidak jauh berbeda dengan makna yang ditawarkan oleh para ulama sebelumnya. Dan yang kedua, wilayah fasad hanya terjadi pada bagian alam semesta yang dapat mencampurkan manusia. Yang ketiga, terjadinya fasad meliputi 3 tahapan, yaitu rusaknya an-nafs yang diusul oleh rusaknya an-nafs al-lawamah, dan yang terakhir pada aksi pengrusakan yang berdampak pada lingkungan sekitar. Dan yang keempat itu ada bentuk-bentuk fasad yang mencakup banyak hal, baik yang bersifat materi, maknawi maupun manhaji. Dan yang kelima, penyebab terjadinya fasad itu ada 3. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu, hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek seraya melalaikan mudarat jangka panjang dan tidak mengaplikasikan manhaj Allah. Dan yang keenam itu ada solusi atas terjadinya fasad. Ada 5, yaitu mengangkat hawa nafsu, cerdas persatuan umat Islam, saling mencegah kemungkaran dan mengaplikasikan manhaj Allah.
Dan yang ketiga ada skripsi karya Muhammad Mukhtar DG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Kerusakan Lingkungan Perspektif Al-Quran, Studi tentang Pemanasan Global. Nah, dalam hal ini beliau memfokuskan penelitiannya tentang fasad yang bermakna pemanasan global yang berakibat oleh ulah manusia tidak memiliki tanggung jawab, baik itu secara materi maupun imateri. Yang keempat, tesis dari Mariono, makna kata fasada dalam Al-Quran, kajian semantik konstekstual. Ada dua teori yang digunakan oleh Mariono di dalam penelitian ini. Yang pertama itu teori kontekstualnya J.L. Fries dan teori makna dasarnya Toshihiko Ijutsu. Makna dasar dari teori fasada ini, mufsid ini, yang berhasil dianalisis oleh Mariono, kemudian ia kembangkan ke makna kontekstual. Dan yang kelima ada Isya Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah dan Sudarmo Subron. Di dalam penelitiannya berjudul Kerusakan Lingkungan dalam Al-Quran. Dalam jurnalnya yang kelima ada Isya Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah dan Sudarmo Subron. Dalam jurnalnya yang berjudul Kerusakan Lingkungan dalam Al-Quran. Penelitian ini ditulis oleh 3 orang, merujuk pada ayat-ayat yang mengandung term fasada, halaka, sa'ah, dan dam'ah. Terus saya akan menjelaskan tentang kerangka teori. Kerangka teori ini saya menggunakan penafsiran maudhu'i, di mana upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memfokuskan pada maudhu'i yang telah ditetapkan dengan mengkaji secara serius tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan makna tersebut. Sedangkan tafsir maudhu'i menurut Al-Farmawi merupakan metode tafsir yang secara kerjanya dengan menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti yang sama juga, membicarakan satu topik masalah. Yang kedua itu yang penyusunannya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut. Dan yang ketiga, kemudian menafsirkan, mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis penelitian ini saya menggunakan penelitian pustaka, library research, yaitu penelitian yang menggunakan berbagai data dari kepustakaan yang dapat menguatkan argumen seperti jurnal, buku, hasil penelitian, skripsi, dan media literatur lainnya. Dan yang kedua, sifat penelitian. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yaitu penelitian yang menentukan, menganalisis, dan mengklarifikasi data yang ada secara objektif. Terus selanjutnya pendekatan penelitian. Pendekatan yang akan digunakan yang saya gunakan adalah pendekatan culture studies yang berbasis data-data Muhammad Sayyid Tontowi dan kitab Tafsir Al-Wasit. Selanjutnya sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini ada yang sekunder dan ada yang primer. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Al-Wasit Muhammad Sayyid Tontowi. Sedangkan data sekundernya ya adalah data dokumen tidak langsung yang menjelaskan data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya analisis data. Pada pengumpulan data ini saya menggunakan analisis isi, karena pada penelitian saya ini tidak menggunakan penelitian lapangan, karena penelitian ini bersifat perpustakaan atau research. Dan yang terakhir, sistematika penulisan. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika kepenulisan. Dan yang kedua ada kerangka teori. Kerangka teori ini berisi tentang pengertian mufsid, pengertian tafsir, dan metode tafsir.
Dan bab ketiga, riwayat hidup Muhammad Sayyid Tontowi. Di sini metode penulisan dan sistematika tafsir Al-Wasit Muhammad Sayyid Tontowi. Terus menjelaskan tentang biografi Muhammad Sayyid Tontowi. Bab 3 menjelaskan tentang riwayat hidup Muhammad Sayyid Tontowi. Di sini akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Sayyid Tontowi. Yang kedua, metode penulisan dan sistematika penulisan tafsir Al-Wasit Muhammad Sayyid Tontowi dan karya-karya Muhammad Sayyid Tontowi. Terus selanjutnya jumlah jilid tafsir Al-Wasit Muhammad Sayyid Tontowi dan pandangan ulama terhadap Muhammad Sayyid Tontowi. Dan yang kelima, penafsiran Muhammad Sayyid Tontowi. Di dalam bab ini berisi tentang identifikasi ayat-ayat mufsid menurut Muhammad Sayyid Tontowi, analisis makna mufsid menurut penulis. Dan yang kelima ada penutup. Dan penutup ini merupakan kesimpulan dari sebuah rangkaian pembahasan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diangkat. Yang kedua, mengutarakan beberapa saran penelitian yang muncul setelah melewati proses penelitian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.